Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Lindiasari dari Prodi Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di Universitas Pakuan. Sedikit saya jelaskan bahwa video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Wildan Fauzi Mubarok. Baiklah, langsung kepada topik yang akan saya bahas atau yang akan saya sampaikan kepada kalian semua mengenai kucing saya yang bernama Ails, dan juga saya akan sedikit memberikan pemahaman kepada kalian semua terhadap hewan peliharaan, terutama pada kucing. Seperti yang kalian ketahui bahwa setiap orang ataupun setiap makhluk hidup di dunia ini pasti mempunyai kesenangan ataupun kecintaannya terhadap suatu hal yang membuat dirinya sendiri itu senang. Misalnya dengan mengkoleksi barang-barang antik, memelihara hewan, dan lain sebagainya. Nah, sama halnya seperti mereka, saya juga mempunyai kesenangan saya tersendiri, yaitu dengan memelihara hewan, terutama pada kucing dan juga kelinci. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di video ini saya akan sedikit menceritakan mengenai kucing saya dan juga sedikit memberikan pemahaman kepada kalian mengenai hewan peliharaan. Maka dari itu, saya akan mulai menceritakannya itu pada saat pertama kali kucing saya diadopsi. Kucing saya ini diadopsi pada tanggal 1 Juni pada tahun 2020, dimana pada saat itu usianya menginjak kurang lebih sekitar 1 bulan, dengan ciri-ciri badannya itu berbulu kuning dan juga putih tebal, dan dia ini termasuk ke dalam jenis Persia Flatnose. Kucing saya ini diberi nama Ails karena bagi saya dan juga bagi orang terdekat saya mempunyai makna terdalam ataupun mempunyai makna tersendiri. Sekarang kucing saya ini berumur 8 bulan, dimana keadaannya itu makin tambah sehat, makin tambah gemuk, dan juga makin tambah lucu. Ada kemungkinan besar kucing saya ini akan mengalami masa birahi ataupun masa untuk menyalurkan hawa nafsunya. Nah, biasanya masa birahi ini selalu ditandai dengan adanya tanda-tanda seperti sering mengeong, buang air besar sembarangan, dan juga sering menyendiri. Akan tetapi setelah saya pantau lebih jauh terhadap kucing saya masih belum ataupun keadaannya masih belum birahi. Hal yang paling saya sukai terhadap kucing saya ini yaitu ketika dia berjalan dengan lambat ataupun ketika dia berlari untuk minta dimanja ataupun untuk minta digaruk-garukin bokongnya. Nah, biasanya kucing saya ini menunjukkan jika dia sedang senang ataupun jika dia sedang bahagia, ditandai dengan ekornya itu lebih tinggi ataupun tegak berdiri. Nah, untuk kalian pecinta kucing ataupun yang lainnya, saya akan memberikan pemahaman mengenai hewan peliharaan, khususnya pada kucing, tentang bagaimana cara mengetahui keadaan dia ataupun keadaan kucing itu stres atau tidak. Nah, biasanya kucing kalian ataupun kucing itu akan mengalami stres ditandai dengan beberapa tanda-tanda. Seperti yang pertama itu, sifatnya itu tidak responsif. Dalam artian, ketika ada suara keras ataupun dentuman keras, kucing kalian itu akan bersikap biasa saja ataupun tidak terkejut sama sekali. Nah, itu artinya kucing kalian sedang mengalami masa stres. Yang kedua, biasanya kucing ini sering buang air besar sembarangan ataupun buang air kecil sembarangan. Seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa buang air besar ataupun buang air kecil sembarangan ini bukan hanya menunjukkan kucing kalian ataupun kucing ini sedang stres, melainkan menunjukkan juga bahwa kucing ini sedang mengalami masa birahi. Terus yang ketiga, biasanya kucing kalian ini bersifat agresif. Bersifat agresif di sini, dia akan marah ketika bertemu dengan kucing lain, ataupun dia tidak akan senang ataupun lingkungannya akan merasa terancam jika bertemu dengan kucing lain, sehingga dia akan lebih mudah marah dan juga akan mengakibatkan kucing kalian ini stres. Terus yang keempat itu, biasanya
Hal ini yang paling mudah untuk diketahui kalau jika kucing ini sedang stres atau tidak, yaitu dengan ditandai hanya dengan melihat ekornya saja, dimana jika kucing kalian ataupun jika kucing ini sedang mengalami stres, biasanya ekornya itu akan lebih rendah. Nah, sedangkan jika kucing ini sedang mengalami masa-masa yang bahagia atau senang, ekornya itu akan tinggi ataupun berdiri tegak. Menurut saya, hanya itu pemahaman yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua mengenai keadaan kucing yang sedang mengalami stres dan juga mengenai kucing saya yang bernama Ayel. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu dan juga kepada kalian semua yang sudah menonton video ini. Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada kalian semua dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.